Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Arisa Santi. Saya merupakan salah satu pengajar pada program studi D3 Kebidanan Politeknik Borneo Medistra. Saya diberikan tanggung jawab oleh program studi untuk mengajar mata kuliah asuhan kebidanan, kesehatan perempuan, dan perencanaan keluarga, serta asuhan kebidanan masa nifas. Kompetensi utama saya adalah kesehatan reproduksi. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa kita sebut dengan PDD UKT-PT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam mengajar, saya menggunakan 3 komponen mengajar, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Outlet yang saya gunakan pada komponen delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran interaktif. Pada komponen assessment, saya akan menyajikan dan menjelaskan tentang sistem penilaian mata kuliah, lalu rekaman proses pembelajaran mata kuliah dengan tatap muka. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah asuhan kebidanan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam pendidikan kebidanan dengan proporsi 4 SKS, 2 SKS untuk teori, dan 2 SKS untuk praktik, serta berlangsung pada semester genap di tingkat 2. Mata kuliah ini terdiri dari 16 minggu, di mana 2 minggu di dalamnya terdiri dari UTS dan UAS. Untuk pertemuan lainnya berisi perkuliahan teori serta praktik. Pada deskripsi mata kuliah, yaitu merupakan mata kuliah wajib dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kesehatan reproduksi, mulai dari masa remaja, masa antara, dan lansia, termasuk perencanaan keluarga dan pengaturan kesuburan, asuhan pasca keguguran yang tanggap budaya dan sesuai dengan kewenangan. Kemampuan yang diharapkan yaitu dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Untuk keterampilan khusus, mampu melakukan deteksi dini pada masa pranikah dan masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi, diantaranya adalah remaja, perempuan usia subur, dan perimenopause. Serta akseptor KB didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis. Untuk pengetahuan, yaitu menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan, midwifery science, dan praktik asuhan kebidanan, midwifery practice, yang berfokus pada perempuan selama siklus kehidupannya. Dari CPL diturunkan pada CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan
mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Dari CPMK yang kelima itu diturunkan dengan sub CPMK melakukan deteksi dini pemeriksaan sadari. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan adalah pemeriksaan sadari. Dengan sistem pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah dan demonstrasi. Sistem penilaian yang digunakan yaitu yang pertama praktik atau kuis dengan bobot nilai 10%, sikap dengan bobot nilai 10%, kehadiran dengan bobot nilai 10%, serta tugas dengan bobot nilai 10%, UTS, ujian tengah semester dengan bobot nilai 20%, UAS, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Sehingga total dari penilaian adalah 100%. Dan demikianlah penjabaran terkait mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Berikut rekaman video pembelajaran dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Topik utama kita pada pagi hari ini adalah deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi yang kita fokuskan pada pembahasan pemeriksaan payudara sendiri. Hari ini kita akan review dulu. Nah, sebelum review kita baca doa. Silahkan ketua tingkat membaca doa untuk pembelajaran pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, kita akan memulai perkuliahan pada pagi hari ini dan pahami terlebih dahulu terkait tujuan perkuliahan. Sebelum kita pahami tujuan perkuliahan, kita perlu review pada kuliah sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat kuliah kita pada minggu lalu? Apa itu deteksi dini? Ada yang masih ingat? Silakan Mbak Yulia. Jadi manfaat dari deteksi dini itu adalah upaya menemukan penyakit atau resiko penyakit sejak dini. Oke, tepat sekali. Jadi deteksi dini itu upaya atau screening untuk bisa menemukan apakah ada kemungkinan penyakit dan di screeningnya sejak dini. Jangan sampai terlalu lama kita temukan. Nah, kalau kita sudah ingat deteksi dini itu definisinya apa? Apakah masih ada yang ingat terkait tujuan dari deteksi dini? Masih? Masih. Apakah tujuannya untuk deteksi dini? Menemukan masalah kesehatan sejak dini dan segera. Bahwa kesehatan reproduksi itu dimulai sejak bayi, balita, remaja, dewasa, pada masa menopause dan pada masa lansia. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Harapannya setelah hari ini kita kuliah, kita akan memahami ya, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi, yaitu sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Kita perlu pahami terlebih dahulu dasar-dasar kita melakukan kegiatan sadari, yaitu adanya masalah di Indonesia maupun di dunia. Masalah utama kita pada perempuan salah satunya adalah kanker payudara. Di data tahun 2020, kanker payudara memiliki angka atau nilai terbesar terjadinya masalah di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Maka perlu bagi kita semua untuk bersiap dan juga belajar bagaimana kita bisa mencegahnya, terutama adik-adik adalah mahasiswa
Danan. Ini adalah contoh dari kanker payudara yang terjadi pada perempuan. Luka yang muncul di payudara ditimbulkan oleh adanya kanker. Kita juga perlu perhatikan, di 10 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Kalimantan Timur saat ini, terjadi kasus kanker payudara sebanyak 1.879. Dan itu besar sekali. Bayangkan adik-adik, 1.879 orang berkumpul pasti banyak ya. Banyak sekali. Total penderita kanker payudara di Indonesia, 40% berobat pada stadium awal yang mungkin diketahui ketika melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. 30% terdeteksi stadium lanjut. Jadi ketahuannya udah stadium lanjut. Selanjutnya terdeteksi terjadi metastasisnya adalah 30%. Metastasis itu adalah proses di mana kanker sudah mulai menyebar di area sekitar dada atau payudara. Perlu kita perhatikan kembali, setiap 2 menit satu wanita terdiagnosa kanker payudara. Bayangkan, adik-adik kuliah di sini dari jam 8.50 sampai 11.20. Berapa menit itu dibagi 2? Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus bisa melakukan deteksi dini yang namanya sadari. Secara definisi, sadari adalah salah satu cara screening deteksi dini pada kanker payudara. Nah, perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah bisa melakukan sadari, hal itu wajib kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi perubahan atau adanya kelainan pada payudara sedini mungkin. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya seperti di gambar. Ada kulit jeruk yang muncul di payudara, yang seharusnya di kulit payudara kita putih, mulus, ya, tidak ada benjolan, tidak ada kerutan, atau tidak ada cekungan. Kalau timbul nyeri hebat, adanya contoh kulit jeruk di area kulit payudara kita, adanya timbul syaraf ataupun pembuluh darah yang muncul sampai seperti ini, garis merah, adanya lesi, maka kita perlu perhatikan dengan baik. Mungkin itu adalah tanda-tanda dari kanker payudara. Kembali, jadi kapankah kita harus melakukan pemeriksaan sadari? Yaitu pada saat bulan menstruasi. Tepatnya kapan? Hari ke-7 hingga ke-10 setelah hari pertama menstruasi. Hari ini tanggal berapa adik-adik? 2. Tanggal 2. Berarti kalau hari ini kita menstruasi, berarti tanggal berapakah kita melakukan sadari? Tanggal 9 ya, atau sampai tanggal berapa? 12. Itu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sadari, yaitu adanya perubahan tekstur. Perubahan tekstur gimana? Yang tadi Bu Dewi sebutkan, kalau kulit payudara kita ini bentuknya halus tanpa ada kerutan, muncul adanya kerutan yang banyak di satu sisi. Perlu kita perhatikan. Kita catat dengan baik di mana letaknya, perubahannya apa. Selanjutnya, kulitnya lekuk ke dalam. Dari payudara kita ada sisi yang kulitnya tertarik ke dalam, atau seperti dicubit tapi dari dalam, gitu ya. Selanjutnya, adanya pengeluaran cairan, baik cairan nanah ataupun darah. Itu perlu kita perhatikan bersama. Adanya ruam atau kemerahan yang timbul tanpa adanya gejala lain. Tiba-tiba aja muncul, padahal tidak terbentur, padahal tidak jatuh, gitu ya. Selanjutnya ada benjolan di area ketiak. Nah, kok bisa Bu ketiak ada di situ? Juga bisa menjadi indikasi karena ada kelenjar getah bening yang ada di area ketiak mengalir ke area payudara. Selanjutnya ada puting lekuk ke dalam. Kalau puting harusnya di luar, bukan puting yang tenggelam ya ini, tapi tiba-tiba terlekuk ke dalam.
Berarti ini menjadi catatan untuk kita melakukan pemeriksaan lanjut. Ada lagi benjolan di payudara. Kalau tadi benjolan di ketiak, sekarang benjolan di payudara. Apa yang menjadi penyebabnya? Maka catat letaknya di mana untuk kita melakukan pemeriksaan ulang. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita sadari jika kita tidak melakukan pemeriksaan payudara secara menyeluruh. Jadi, lakukan setiap bulannya pada saat hari ke-7 sampai 10 dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, hari ini Bu Dewi akan melakukan demonstrasi di depan adik-adik bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Di samping kiri Bu Dewi ada cermin besar yang ukurannya bisa melihat sisi badan dari kepala sampai ke area perut kita. Ya, untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kegiatan yang pertama, seperti di gambar ini kita contohkan, tangan kita menghadap ke bawah. Kita berdiri tegak, menghadap cermin, dan kita perhatikan. Tentu posisi kita adalah telanjang dada ya adik-adik. Boleh dilakukan ketika kita mau mandi misalnya ya, atau mau berganti baju di kamar. Tangan tegak ke bawah, posisi dada tegak ke depan, kita perhatikan hal-hal yang kita perlu lihat tadi. Adanya benjolan, adanya lekukan ke dalam, kulit yang berkerut, lalu warna merah ya, atau tarikan di puting susu. Nah, kalau sudah kita perhatikan sisi kanan dan sisi kiri tidak ada, maka kita angkat tangan. Nah, gerakan kedua kita angkat tangan ke atas. Setelah angkat tangan ke atas, kita perhatikan ulang. Apakah ada lekukan, tonjolan atau gerakan ketiga, yaitu letakkan tangan di pinggang posisi tegak. Kita perhatikan ulang di cermin yang ada. Apakah ada lekukan, tonjolan atau benjolan? Adakah ruam, tarikan dari dalam, atau mungkin kulit seperti menyerupai kulit jeruk? Selesai, kita lakukan gerakan selanjutnya yang keempat adalah menekuk area tangan ke depan. Ya, jadi seperti kita membungkuk. Nah, kita lihat apakah ada perubahan ketika kita berubah posisi, yaitu lekukan di daerah payudara, terus kulit yang mengkerut, adakah benjolan yang muncul, atau mungkin keluar darah atau nanah. Tuh, yang belakang kelihatan ya? Kita bisa melihat ke arah cermin. Oke, selanjutnya kita tarik tangan kiri. Gerakan kelima, naik ke atas, lalu letakkan di belakang kepala. Tangan satunya kita lakukan penekanan dan dipijat secara berputar searah jarum jam. Dimulai dari mana? Dari area ketiak. Nah, kelihatan ya adik-adik ya? Dari area ketiak kita pijat mengikuti garis bra. Nah, pijat tekan ringan, berputar. Nah, kita sambil tetap melihat ke area cermin. Diputar sampai ke area puting susu. Baru kita melakukan penekanan pada puting untuk melihat adakah nanah atau darah yang keluar. Lalu kita lakukan gerakan sebaliknya. Kalau kiri sudah berarti kanan juga. Lakukan gerakan dengan tangan sampingnya. Jangan lupa letakkan di belakang kepala. Letakkan di ketiak. Kita pijat memutar dengan tekanan yang kecil mengikuti garis bra. Ya, berputar sampai ke area puting. Jangan lupa diakhiri dengan ditekan. Apakah muncul cairan nanah atau darah? Itu yang kita lakukan. Selesai gerakan kelima, kita posisinya tidur telentang.
Nah, kita tidur telentang, prakteknya kita gunakan kantung ya adik-adik. Ini adalah kantung payudara. Penggunaannya adalah adik-adik posisi tidur telentang, lalu kita ganjal dengan selimut tipis di bawahnya punggung bagian yang mengarah ke payudara. Kita lakukan sisi terjauh dulu. Kalau misalnya disimulasikan tidur begini, ini diletakkan di sini. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya, ketika sudah kita letakkan kain ataupun handuk tipis, lakukan tangan serupa seperti saat berdiri tadi. Tangannya posisi di belakang ke kepala. Kita bisa lihat contoh yang posisi tertidur ini ya, tiduran ya. Pada contoh ini kita lihat pemijatan sama, dimulai dari ketiak. Nah, berputar mengikuti garis bra. Berputar tekanan yang rendah mengikuti garis bra sampai ke puting. Jika tidak ada dirasakan cekungan, tenjolan kita bisa lakukan di tempat yang berbeda atau satunya. Jangan lupa ini tetap dipindahkan di sampingnya. Ya, kita teguk tangannya, baru kita putar dari ketiak ke arah garis bra, mengikutinya berputar searah jarum jam ke arah puting. Catat hasilnya dengan baik jika menemukan benjolan, ruam, kulit jeruk, ya tarikan, dan juga di area ketiak. Jangan lupa catatan itu perlu kita lakukan untuk pemeriksaan kelanjutan jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, ya syukur alhamdulillah berarti tidak ada masalah. Oke. Kira-kira ada yang mau praktek ke depan, mewakili teman-temannya? Silakan Kak Lia. Nah, dia akan mempraktekkan ya, berarti ya mengikuti arahan dari proses kegiatan pemeriksaan sadari. Gimana kalau kita ikutin dengan teman-teman semuanya? Yuk, kita ikutin semuanya, kita praktek. Kita hadap ke cermin ya. Tidak apa-apa. Jadi anggap adik-adik sedang berdiri di depan cermin. Jika berdiri di depan cermin, kita mulai untuk sadari, jangan lupa dilepas bajunya. Boleh dilakukan pada saat mau mandi atau sedang di kamar tidur. Silahkan Lia, kita lakukan gerakan pertama. Tangan ke atas dulu, yang kedua. Ya, yuk kita ikutin adik-adik. Nah, atas dulu. Tertarik, ya masuk ke dalam. Pinggang. Ini gerakan ketiga ya. Oke, tekan ke depan ya. Jadi bagian punggung kita tekuk ke arah depan sampai tangannya menyerupai Bu Dewi. Nah, kalau tangannya belum sesuai berarti belum sama. Ya, oke. Hal yang perlu diperhatikan sama ya Kak Lia ya. Oke, selesai posisi ini, posisi apa lagi? Kepala. Oke. Puting. Baik.
sebelahnya. Yuk kita ikutin. Berbaring seperti ini. Silahkan dipraktekkan. Ya, perjauh dulu ya. Kita letakkan tangan di bawah kepala, lalu kita pencet dari arah ketiak, melingkar menuju ke rendah. Pijatannya mungkin bisa berputar begini ya, Kak Lia ya. Oke. Nah, tekanannya harus rendah, jangan terlalu menekan ya. Selanjutnya lakukan tangan diletakkan di bawah kepala, lalu kita dari arah ketiak, melingkar mengikuti arah dari kita hingga ke ujung. Lalu di bagian ini kita pencet apakah ada suara seperti nama atau tidak. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Lia. Ya. Bagaimana kira-kira? Mudah ya melakukannya ya? Nah, yang tidak mudah itu adalah melakukannya setiap bulan. Bukan setiap hari, kelamaan kok setiap hari ya, setiap bulan. Di waktu kapan tadi? 7 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi. Oke, baik, terima kasih. Nah, sampailah di tahap akhir, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Mbak Ita. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Ita, bahwa kapan sih Bu kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Kapan kita mulainya? Yaitu pada masa menstruasi pertama. Usia berapa? Kita kemarin usia menstruasi pertama? 14. Ada yang 13. Nah, di waktu menstruasi pertama itulah kita sudah mulai melakukan pemeriksaan payudara sendiri karena hormonalnya sudah mulai aktif. Begitu ya, Mbak Ita? Ada lagi mungkin? Tidak ada? Kita lanjutkan untuk tugas mandiri. Nah, ini Bu Dewi akan berikan tugas mandiri. Nanti mohon untuk di copy. Silahkan dipegang. Nanti ini di copy untuk teman-teman satu kelas dan nanti kita pelajari di rumah. Minggu depan kita akan melakukan praktikum mandiri sesuai dengan checklist yang ada dan kita akhiri dengan pengambilan penilaian. Sudah siap kira-kira? Ya, bisa ya? Bisa, keren sekali. Nah, sebelum akhir maka kita tutup dengan doa. Kepada Ketua Tinggal silahkan kita berdoa sebagai bentuk syukur kita bisa mengikuti kuliah hari ini dalam kondisi sehat. Terima kasih Ketua Tingkat, untuk adik-adik semuanya. Happy learning to you, belajar dengan baik. Kita jumpa lagi di minggu depan. Sekian, salam dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Demikianlah video pembelajaran dalam kelas dengan materi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Semoga ilmu ini dapat digunakan dengan sebaiknya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.